Bismillah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam YouTube channel berisi konten-konten yang macam-macam. Kali ini ada kembali lagi di podcast atau ngobrol bareng dengan tokoh-tokoh penting, sosok-sosok yang penting di dunia Iya, Pak. manapun. Ya, macam-macam. Orang penting itu ada di berbagai bidang, gitu kan. Jadi Wah, iya, Pak. ada yang Benar sih, bidang Pak. kreativitas, ada yang bidang sosial, budaya dan sebagainya lah. Kalau Kali saya ini bilang apa, Pak? kali ini saya bertemu dengan salah satu sosok yang baru saja meraih penghargaan di bidang generasi remaja, di bidang keremajaan ya, di dunia remaja yang Ya. memahami masalah-masalah tentang remaja, konsep-konsep hidup sehat di masa muda, di ala remaja, dengan menjauhi hal-hal yang buruk, mendekatkan dengan hal-hal positif yang entah di pikiran atau secara fisik, yaitu adalah salah satu murid di SMK Kesehatan Erlangga yang berhasil meraih gelar juara favorit ya, yang artinya Iya. menjadi pilihan masyarakat Balikpapan. Pilihan masyarakat Balikpapan yang ngevote dia sampai akhirnya Iya, menjadi banyak, Pak. nomor satu di bagian favorit gitu kan. Ya, kita sambut Alhamdulillah. Fauzan Azima. Ya, kita anggaplah ini rame ada penontonnya gitu. Oke, Fauzan Azima ini adalah juara favorit Duta Genre Balikpapan tahun 2022 yang baru saja melangsungkan babak finalnya kemarin Sabtu di gedung Dispenduk Capil Kota Balikpapan, dan Fauzan mewakili SMK Kesehatan Erlangga, satu-satunya wakil SMK Kesehatan Erlangga yang lolos di babak final dan akhirnya berhasil meraih gelar juara favorit, dan selempangnya masih dipakai itu kan, kayaknya selempangnya udah nempel di paku kayaknya. Cocok banget ya Duta Juara, Genre. Pak. Iya. Oke, pada kesempatan ini kita akan coba membedah sedikit demi sedikit bagaimana perjalanan Fauzan dalam Wah, panjang banget sih, Pak. oh panjang, berarti nggak apa-apa, ini podcastnya sampai subuh nanti. Waduh, waduh. Subuh tidur bentar langsung sekolah. Oke, baik, kita akan ya sedikit berbagi inspirasi, berbagi wawasan, berbagi motivasi kepada mungkin teman-teman atau penonton yang punya minat dan bakat atau ingin berkontribusi di bidang positif ya, di masa-masa remaja, masa-masa yang katanya penuh dengan ya istilahnya banyak kesempatan peluang untuk jadi positif gitu kan, untuk jadi sesuatu gitu kan. Nah, baik, kebetulan Fauzan ini ya salah satu yang pemuda harapan bangsa. Baru kelas 10, baru masuk sekolah kelas 10, dan akhirnya bisa membagi waktu antara belajar dan mengembangkan minat atau bakatnya terutama di bidang keremajaan. Oke, mungkin bisa diceritakan gimana perasaannya setelah terpilih atau mendapatkan gelar, atau mungkin perasaannya selama mengikuti ajang lomba pemilihan duta genre ini gimana nih? Perasaannya gimana nih? Sedih, bahagia, pucat atau Ya, dak yang dikduk? pasti kan awalnya itu kan saya penasaran aja, Pak. Penasaran aja. Penasaran Oke. gimana gitu kan, Pak. Ya. Nah, ternyata ya lumayan berat ya, Pak ya. Karena menanggung beban juga kan sebagai Hmm. duta genre Kota Balikpapan. Oke, oke. Jadi itu harus mendidik remaja-remaja dan Hmm. memberi edukasi kepada teman sebaya. Oke. Seperti itu, Pak, tanggung jawabnya, Pak. Ah, Dan pastinya perasaannya itu ada senangnya gitu, Pak. ada senangnya. Ya, Ada lagi apa lagi selain senang ini? Sedih? sama ada Kecewa? rasa deg-degannya juga Oh, sih, Pak. deg-degan. Nah, deg-degan kenapa? Kan udah selesai acaranya. Ya deg-degannya itu ya gimana ya, Pak? Gak bisa dijelasin lah, Pak, pokoknya, Pak. Karena saking deg-degannya sampai nggak bisa dijelasin dengan kata-kata ini Iya, kan. Luar biasa memang. Jadi mungkin eh, jadi, wih, ada senang, ada deg-degan, dan malah justru saat ini ada beban itu kan, karena harus iya, bagaimana menjalankan amanah sebagai duta itu harus ya mensosialisasikan, iya, menyebarkan paham-paham kegenrean, dunia genre gitu kan. Oke. Sekarang mungkin ke persiapan ya. Kira-kira bagaimana nih persiapannya selama
kayaknya kurang lebih sebulan ya untuk ajang duta genre ini, atau lebih bahkan mungkin, atau mungkin berapa minggu itu, apa aja sih yang disiapkan untuk lomba ini gitu kan? Kira persyaratan atau apanya itu apa aja kira-kira? Kalau persiapan saya sendiri tuh Pak, Mhm. itu cuma 2 minggu Pak. 2 minggu, pendek Iya, sekali ya, luar biasa ya. karena itu juga lombanya itu dadakan Pak, Oh, dadakan. belum kan. Heeh. Terus Jadi apa aja yang disiapin itu? disiapin itu yang pertama itu visi misi Pak. Visi misi, oke, Nah, mantap. tentunya kan kita ikut duta gini kan Pak, pasti Heeh, punya visi dan misi Pak, yang ya. yang kita lakuin nanti. Sama Hmm, tentunya proker-proker juga buat proker. menyokong misi tersebut, iya. Hmm. Baru tuh poster-poster juga Pak. Poster yang bisa memberikan informasi tentang visi, misi, dan proker kita Pak, yang akan dilaksanakan nanti ketika terpilih. Oh, Bagian poster itu ya susah banget sih Pak menurut saya Pak. Itu harus susah ya? detail, iya, Heeh. detail dan harus menarik minat para juri Pak, tentu ya Pak. Oh, karena bukan sekolah jurusan desain. Jadi harus membuat, iya bener ya, membuat Iya, konten poster yang ah, menarik gitu kan. iya. Oh. Alhamdulillah Pak, pas Heeh, di karantina kedua itu Pak, ada heeh, materi tentang pembuatan desain poster kan Pak. heeh. Kebetulan poster saya udah dikumpul Pak, jadi telat Oh, begitu, oh, oh, tapi nggak apa-apa lah, namanya oh, kita baru jadi belajar. bikin poster dulu baru dapat materi pembelajarannya berarti. Bener, bener sekali. Oh, kebalik ini. Ya, Harusnya kan tapi kan belajar itu kan dulu ya. bisa dibuat pelajaran buat saya ke depannya dalam membuat poster begitu Pak. Oh, oke oke. Lalu Pak, waktu di seleksi itu Pak, ada Hmm? seleksi namanya tes tulis. Nah, Ah, di tes tulis itu katanya banyak yang diambil dari sana nilai-nilainya gitu Pak, poinnya Pak, poin penilaian. oh, oke Dan oke. untuk tes tulis sendiri itu seputar materi genre ya Pak ya, Hmm, seputar materi PIK-R juga. Jadi hmm, pelajaran dasar-dasar PIK-R itu harus dipelajarin Pak. hmm. Oke, berarti dalam waktu, kan tadi bilang cuma 2 minggu ya, 2 minggu Iya persiapan benar. yang memang menurut saya sih mepet ya, karena biasanya orang lomba itu sebulanan lah ya untuk bisa paling enggak dioptimalkan lah. Ini udah 2 minggu dan sabrek juga ya tadi ya, mulai apa namanya mempersiapkan buat tes tulis, mulai mempersiapkan visi misi, terus proker. Bayangkan proker itu, biasanya proker itu diusulkan setelah menjabat ya. Tapi ini berarti tadi sebelum kepilih pun udah mengusulkan itu ya, bener ya. Sebelum Benar Pak. kepilih udah mengajukan lah istilahnya, kayak ini Iya. usulan saya, proker saya, program kerja saya ini itu kan. Ya, Sampai karena akhirnya proker itu bisa dibuat bahan penilaian Pak di sana Pak. Di oh. tes wawancara. Oh, ada wawancara juga ya berarti ya. Iya, Ada ya. Oke. Berarti sangat panjang ya, tes tulis pun isinya materi-materi tentang dunia genre, pick air gitu kan. iya. Ya itu yang mana materi itu sebenarnya ya untungnya kalau anak sekolah kesehatan itu memang ada yang masuk di materi ya keseharian, tapi beberapa di antara juga harus dipelajari secara mandiri ya, kayak misalkan apa namanya tentang kesehatan, apa ya, kesehatan kesehatan mental atau semacam itu kan kadang nggak ada ya di materi pelajaran sekolah itu kan, jadi harus Iya, Pak. dipelajari sendiri dan memang harus dipersiapkan sebelum tes itu ya. Oke. Kalau proker sendiri saya kebanyakan ngambil yang dari kesehatan remaja sih, Pak. Karena sesuai Oh, bidang saya kan farmasi, Pak. oh iya, iya, oke oke. Apa itu kira-kira itu? Ngapain waktu itu ngusulin apa gitu? Kesehatan mental remaja sama Heeh. anti narkoba, Pak. Oh, jadi mengedukasi anak-anak muda seusia ya remaja gitu kan, remaja Ya, usia-usia SMP SMA itu kan, untuk mempedulikan kesehatan mental serta menjauhi narkoba gitu kan. Itu iya berarti sekali. prokernya bobotnya besar ya, sampai akhirnya lolos babak grand final itu ya. Iya, Pak. Oh, luar biasa ya. Jadi ini jadi mungkin yang bagi pemirsa sekalian, jadi duta genre itu, genre kepanjangan dari generasi berencana ya.
Berencana Generasi ini. remaja, Oh, Pak. generasi remaja ya. Soalnya kemarin generasi berencana. Iya, makanya R-nya besar gitu kan. Jadi itu adalah semacam gerakan dari dinas kependudukan, ada lagi mungkin Iya, dinas wanita, anak-anak itu semacam gerakan untuk mengedukasi khalayak umum, dan secara spesifik di tiap sekolah itu rata-rata ada komunitas atau berbentuk ekstrakurikuler yang akhirnya disebut dengan pusat informasi dan konseling remaja gitu kan. iya, Jadi PIKR. di setiap sekolah SMP, SMA, SMK itu Pasti punya itu, pasti Pak. punya, karena memang program dari pemerintah melalui dinas tadi ya, dan masuk ke sekolah-sekolah, dan akhirnya dilombakan untuk mencari sosok-sosok yang bisa menyandang duta dan menyebarluaskan lagi ke masyarakat luas gitu kan. Jadi intinya seperti Iya. itu ya. Oke, mungkin selama persiapan itu ya, kira-kira ada suka dukanya itu seperti apa ya selama persiapan, atau mungkin waktu lomba ada kejadian-kejadian menarik atau apa, atau mungkin saya sampai Pak pulang kehujanan basah kuyup, atau mungkin apa gitu kan, kebanjiran kah apa saking persiapan kayak atau apa. Kira-kira apa suka dukanya? Ya kan pas seminar itu kan, Pak, yang Heeh. karantina pertama. Itu Hmm? harinya itu paginya itu hujan banget. Jadi itu Oh, banget banget buat sampai ke sana, Pak. perjuangan banget ya itu. Kalau nggak demi lomba ini nggak dibelain berangkat, mending tidur atau mending sekolah ya. Ada lagi kesusahan misalkan ngapalin materi, atau mungkin eh apa tes tulisnya mungkin, atau gimana yang susah atau yang Yang perlu dihafalin memang itu, Pak, itu seputar materi genre sih, Pak. materi genre ya. Iya, Itu jadi itu banyak, harus dihafalin. mencakup banyak ya itu ya, apa isinya ya Iya, materinya itu ya. iya. Itu gimana? Cara ngapalnya gimana? Baca semalaman atau dibakar jadi abu terus diminum atau gimana itu? Atau diapain? Saya lebih ke memahami dulu sih, Pak, baru Memahami ya. menghafal. Baru Ya, dihafalkan ya. karena biar gampang itu kita harus paham dulu, Pak, baru bisa. Oh. Oke, oke. Berarti ya ada berbagai macam cara untuk gaya belajar ya. Ada yang suka Iya, menghafal duluan, ada yang suka pakai musik mungkin, ada yang suka ya macam-macam ya. Ternyata mungkin lebih dipahami dulu ya. Terus iya. itu kan persiapan, terus kayak momen-momen pengalaman yang menarik, misalkan ketemu teman-teman dari mana-mana yang mungkin ya unik-unik atau gimana, itu ada gitu misalkan di forum atau gimana. Banyak sih, Pak. Banyak ya. Iya, Jadi gimana? ada. Jadi bisa ketemu banyak orang, rasanya gimana ini? Ketemu teman-teman ya? Rasanya senang, Pak, bisa Senang dapat ya, teman baru, bisa dapat pengalaman-pengalaman baru begitu. pengalaman baru ya. Jadi ketemu dari Jadi berbagai saling macam, saling. saling tanya aja, Pak, gitu. eh, Kalian ada Sharing gimana eh, sekolahnya, gimana eh, PIKR mereka gitu, Pak. oh, kalian kan sebenarnya juga ya ada persaingan sih waktu lomba ya. Tapi sekarang kan Tentu sih, Pak. ya kan sekarang akhirnya jadi forum gitu kan. Jadi Iya. akhirnya malah jadi tambah deket atau gimana? Jadi atau tambah lebih enjoy ngobrol gitu ya berarti ya sekarang ya udah ya. Tentunya kan, Pak, kalau Hmm. makin lama itu malah makin dekat kan, Pak. Nah, itu Ah, berlaku juga, Pak, di forum, Pak. Jadi oh, pas belum kenal kan, Pak, lama-kelamaan itu makin kenal, jadi makin tahu sifat-sifat masing-masing begitu, Pak. iya. Jadi lebih mengenal satu sama lain. Semakin aneh-aneh ya, semakin kenal deket tuh semakin aneh. Ternyata anak ini punya kebiasaan aneh, mungkin seperti itu ya. Oke, Iya, berarti artinya kan lomba duta genre kemarin bukan menjadi akhir ya, maksudnya bukan menjadi setelah jadi dinobatkan dapat penghargaan, selempang atau juara itu udah selesai, malah justru ada tugas itu, ada program yang harus dilaksanakan selama kurang lebih setahun ya berarti ya. iya. Bentar lagi udah ada eventnya, Pak. Bentar Event lagi udah ada. Harganas, Pak. Iya, Oh, Harganas. apa itu Harganas? Hari mengganas apa itu? Bukan, Pak. Apa? Bukan apa ini? Hari apa ini? Hari Hari keluarga, apa ya? hari keluarga. Iya benar ya.
Iya, Hari benar. Keluarga Nasional. Oh iya, iya bener ya? Iya, benar. Oh ya, kebetulan. Kebetulan aja ngawur-ngawur dikit bener. Ya, kira-kira apa aja nih mungkin sedikit spoiler ini bakal ngapain aja sih Duta Genre? Maksudnya kan siapa tahu nih penonton ini jadi antusias gitu kan. Kayaknya apa sih genre itu? Apa sih generasi remaja yang sehat itu seperti apa sih? Itu kira-kira ada program apa aja nih? Apakah ntar ke sekolah-sekolah atau mungkin ngadain webinar atau apa pentas seni atau apa kayak gitu. Kira-kira mau ngapain aja selama kurang lebih setahun ke depan? Jadi itu tugasnya kita ngerjain proker-proker kita, Pak. Nah, Hmm, proker kita kan tentunya kan beragam tuh, Pak. ya. Ada yang sosialisasi, ada yang Ah, event-event atau lomba-lomba begitu, Pak. ah, Dan itu kita jalanin bareng-bareng, Pak. Kita hmm, saling backup proker mereka, hmm. gitu, Pak. Oh, banyak berarti ya yang mau disiapkan untuk setahun ke depan berarti ya? Banyak banget, Pak, Banyak tentunya, Pak. banget ya. Oke. Sip, mantap. Ya, itu memang begitu. Namanya orang dapat amanah ya. Amanah tidak salah memilih tuannya ya, alias ya memang mungkin mampu gitu. Semua orang-orang yang ada di situ itu dianggap mampu untuk menyebarluaskan paham-paham genre gitu kan ke orang-orang secara lebih luas. Terus mungkin selanjutnya mungkin gini. Jadi kan ini kan karena ini kegiatan ekstra ya, kegiatan luar ya. Ya walaupun memang banyak momen positifnya ya. Tapi kadang-kadang ada orang tua atau mungkin pihak-pihak yang mungkin nganggapnya, wah nanti kalau kebanyakan kegiatan di luar gimana sekolahnya. Nah ini kan berarti mungkin sedikit banyak Fauzan juga selama event ini juga belajar namanya manajemen waktu atau membagi waktu. Nah ini gimana ini Ya, ya. kira-kira ini? Maksudnya ya misalkan kamu tetap bagaimana atau mungkin kamu bisa membagi porsi-porsinya seperti apa itu kira-kira ada tips atau trik atau how bagaimana kamu mencoba untuk mengatasi itu kira-kira gimana? Kalau tips dari saya, Pak, Huh? itu kurang lebih koordinasi aja, Pak, ke teman-teman. Bagaimana caranya gitu, Pak. Jadi maksud saya itu kita bisa membagi waktu antara teman-teman di forum dan teman-teman di sekolah, Pak. Jadi Hmm. kalau teman-teman di sekolah itu memang urgent, berarti saya mendahulukan tugas-tugas dari sekolah, Pak. Nah, Hmm. kalau yang di forum urgent juga, Pak, berarti yang didahulukan itu yang forum, Pak. Gitu. Kalau dua-duanya barengan gimana? Susah. Kira-kira pasti ada yang lebih urgent ya, biasanya gitu ya. Iya, Oke, berarti ditimbang-timbang gitu ya. Artinya iya, ketika forum ini membutuhkan sosok Fauzan yang lebih urgent dan biasanya sih sebenarnya memang acara-acaranya kemungkinan ya di weekend kayaknya biasa kebanyakan di weekend atau kalaupun hari sekolah ya nggak se apa nggak sering-sering amat lah ya karena semuanya anak-anak semua genre juga anak sekolah semua mungkin jadi iya. eh, ya yang artinya ketika mungkin ya weekend itu kebanyakan menghabiskannya dengan bersantai lah berarti anak-anak genre ini punya kegiatan yang positif dengan edukasi mungkin ya atau sosialisasi kampanye-kampanye hidup sehat mungkin seperti itu ya gambarannya seperti itu mungkin ya dan Iya, kalau Pak. ya dan kalau misalkan wajib ya udah datang gitu kan nah kalau misalkan oh masih bisa diwakilkan ya sudah berarti mungkin ada yang tugas yang lebih penting ya dikerjakan gitu kan oke mungkin tambah lagi ke orang tua kira-kira gimana? Mendukung atau gimana ini orang tua? Karena kan kadang-kadang masih kelas 10 kan masih apa ya kayak susah ada yang susah izin lah susah dianggap apa nih nah, kayak gitu gimana ini kalau orang tua ini respon Kalau orang tua seorang orang tua saya ngizinin aja sih, Pak, ya aja karena orang tua saya mendukung saya buat menggapai prestasi begitu, Pak. wah mantap Soalnya ini kayak di Hah? Pak, itu menurut saya sebuah prestasi yang amat besar sih, Pak, bagi saya, Pak. Oke alhamdulillah berarti apa ya menjadi sebuah capaian pribadi yang puas banget ya secara apa namanya kamu kayak merasa batinmu kayak wih nggak nyangka ya kayak gitu mungkin seperti itu yang dirasakan ya. Benar, Pak. Jadi kayak Awal aku ya bener ya. awalnya gue nggak nyangka, bener, Pak. Jadi kayak awalnya tuh alah ya ikut-ikut aja mungkin perasaan awalnya kayak ya menang yang syukur gitu kan nggak menang ya ya nggak apa-apa namanya cari pengalaman mungkin awalnya gitu ya bener ya. Iya,
Tapi ternyata kok dapat melangkah lebih jauh sampai dapat penghargaan. Jadi mungkin masih shock-shock gitu. Gak nyangka. Sampai dipanggil maju tadi di upacara dua sekolah tahu. Wih, Fauzan walaupun kecil maju. Wih, terima selempangnya kebesaran lagi. Ya oke, berarti Aduh Pak, gimana ini Pak? ya di dalam tubuhnya yang kecil ternyata menyimpan kemampuan daya pikir yang kritis terhadap perkembangan remaja dan peduli terhadap remaja gitu kan. Oke, mungkin satu materi misalkan materi yang simpel aja tentang remaja misalkan. Kalau kamu sosialisasi misalkan contoh bisa nggak dipraktekkan sekarang? Contoh misalkan kampanye apa gitu kan atau kamu punya info apa tentang misalkan nodrok misalkan tips atau apa gitu kan coba sih sosialisasi karena sebagai duta kan harus berani ngomong ya. Nah ini coba nih sekarang coba ngomong nih coba tes. Coba saya tes ya Pak ya, Ya oke semoga bisa. nggak apa-apa salah nggak apa-apa orang bisa diedit. Oke ya coba oke sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam genre. Oh ya salam genre ya. Baik, di di seminar kali ini saya akan mensosialisasikan tentang triad KRR pada remaja. Triad KRR sendiri yaitu resiko 3 ancaman kepada remaja tentang alat reproduksinya. Triad KRR itu adalah yang pertama adalah pernikahan dini, yang kedua seks pranikah, yang ketiga adalah nafzah. Pernikahan dini itu patutnya harus dihindarin Pak, karena usia ideal untuk seseorang menikah itu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Jika kita melakukan pernikahan dini, itu tentunya harus menyiapkan mental kan Pak ya. Kalau masih di bawah umur yang ideal, itu mentalnya menurut saya masih kurang cukup begitu Pak. Terus dari segi ekonomi juga masih belum mendukung karena masih belum usia ideal kan Pak. Begitu Pak. Lalu untuk seks pranikah itu juga harus dihindarin oleh remaja-remaja sekarang Pak. Karena itu dapat membuat kita ke KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan. Gitu Pak. Pada remaja itu soalnya banyak sekali Pak kejadian seperti itu Pak. Jadi berujung pada aborsi. Nah, kalau aborsi tentunya perbuatan yang haram kan Pak di agama Pak. Nah, itu patut harus kita hindarin Pak. Terutama bagi perempuan harus pintar-pintar jaga diri. Dan yang ketiga yaitu nafzah atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Itu nafzah Pak. Nafzah itu sejenis alkohol gitu ya Pak ya. Nah, itu juga dapat menuntun kita kepada 3 itu Pak. Karena triad KRR itu adalah 3 masalah yang saling berhubungan. Jika kita mengkonsumsi nafzah, bisa membuat kita ketergantungan dan bisa membuat kita berujung pada seks pranikah gitu Pak. Cukup? Tambahan? Cukup. Oke, mantap ya. Akhirnya saya tahu juga bahwa usia idealnya nikah adalah 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Saya berapa ini? 20. Udah memasuki sangat-sangat ideal sepertinya nih. Cuma ya, oke sabar. Tenang, penonton tenang ya. Karena ini teorinya begitu dan memang ideal. Itu kan artinya menurut penelitian, menurut survei dan sebagainya data. Lalu ya ternyata ya remaja ketika usia nikahnya itu ideal itu memang resiko yang buruk-buruk lebih banyak ditangani. Misalkan kayak tadi ada faktor ekonomi, kesiapan mental dan sebagainya. Ya kesiapan mental yang kadang kalau masih mungkin di bawah 21 itu kan masih labil, mungkin masih pengen seneng-seneng gitu kan, masih
ya it's fine, padahal dia mungkin ketika udah berkeluarga ya jelas berbeda, mungkin seperti itu ya. Terus Iya. pranikah itu juga bahaya, resiko tinggi, karena ya kita rata-rata mencoba untuk memperjuangkan cita-cita atau masa depan kita masing-masing, sedangkan ketika sudah melakukan ya tadi yang buruk-buruk itu sedikit banyak menghambat itu kan perjalanan kita meraih cita-cita atau masa depan. Bagus sekali Iya, Pak. ya, ya. Bagus sekali, karena ya itu perlu digalakkan, apalagi era sekarang pandemi yang mana banyak pelajar-pelajar yang kesulitan belajar, akhirnya lebih banyak di rumah. Di rumah akhirnya mencari hiburan, mencari apa? Solusi dari kebosanan, dan akhirnya ya nggak apa-apa kalau solusinya itu hal-hal yang positif gitu kan, entah Iya. mencari ilmu di luar, ilmu-ilmu baru secara mandiri ya, tapi nggak sedikit juga yang terjerumus gitu ya, karena tawarannya menggiurkan, misalnya ayo ikut aku, enak-enak barangin loh, hincipi enak, coba dihincipi ini barangnya. Awalnya gratis ya, lama kelamaan ya ketagihan, dan itu resikonya sangat tinggi. Lama-lama kecanduan. Iya, itu karena namanya anak-anak muda kan mungkin awalnya coba-coba, terus ya oh kamu nggak temen nih, katanya temen, cobain dong lah, ini bahaya ini. Nah, jadi duta genre ini posisinya adalah menjadi agen-agen Mengedukasi, ya, mengedukasi jadi wadah wadah untuk menuntun generasi remaja yang sekarang menuju generasi remaja yang lebih baik, Pak. lebih baik. Amin, amin. Moga-moga apa-apa yang disampaikan dan apa-apa yang diprogramkan bisa terlaksana ya. Oke. Mungkin terakhir kayaknya capek ngantuk. Terakhir pesan ya, kesan pesan satu kalimat penutup, entah boleh tips, boleh trik, boleh pesan untuk remaja Indonesia, remaja Balikpapan, atau siapa yang nonton lah, pesan untuk anak-anak gitu. Siapapun lah yang nonton lah, ada bapak-bapak, ibu-ibu juga boleh. Yuk, silakan. Kalau motivasi saya, Pak, kepada remaja, Pak, khususnya yaitu pengalaman lebih berharga dibanding sebuah piala. Menurut saya, pengalaman itu bisa dibawa kemana-mana kan, Pak, dibanding piala yang hanya ditinggal di rumah. Jadi pengalamanlah yang membuat diri kita berkembang dan tumbuh begitu, Pak. Jadi untuk remaja sekarang, jangan bosen-bosen untuk mengikuti lomba-lomba. Yang penting pengalamannya sih, Pak, dibanding pialanya. Kalau dapat piala ya bersyukur begitu. Kalau enggak, beli piala sendiri, dikasih nama sendiri. Oke, mantap sekali. Jadi Fauzan lebih menekankan ke pengalaman. Jadi karena itu membawamu bisa kemanapun, tak, karena kayak apa ya, menjadi pembelajaran, menjadi momen yang oh dulu aku pernah begini, berarti harusnya begini dan begitu, mungkin seperti itu ya, karena ya dan pengalaman mengikuti lomba duta genre ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan, supaya dengan target tadi adalah tujuannya mencapai kehidupan yang lebih baik, terutama terkhusus bagi remaja. Oke, itu mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada podcast ala-ala kali ini. Moga bermanfaat bagi yang nonton, terkhusus juga bagi Fauzan dan bagi saya sendiri. Terima kasih banyak Fauzan atas waktunya. Malam-malam nyari selempang, nyari baju yang paling bagus, dandan dulu tadi ya, karena biar kelihatan kinclong. Kalau saya ini udah kumus-kumus kucel. Cepet keror tadi, tapi moga-moga ini kerekam ya. Jangan-jangan ini tadi udah ngomong tapi nggak kerekam. Kalau nggak kerekam diulang. capek. Oke, baik, terima kasih Fauzan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, di konten-konten berikutnya, di podcast. Silakan kasih kritik, saran, kasih bintang tamu siapapun yang ingin diajak podcast, asalkan waktunya cocok atau anggaran cocok, waktunya cocok, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng untuk mengulik dan memberikan inspirasi seperti yang barusan oleh Kak Fauzan sebagai duta genre terfavorit Balikpapan 2022. Oke, terima kasih Fauzan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Genre dulu nggak, Pak? Boleh. Oke, terakhir ya. Oke. Penutup ya. Silakan. Yuk.
Apa nih? Saya ikut juga nih apa nih? Ya, saya ikut juga nih. Apa? Ya. Salam genre. Salam. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Oke, ulang. Genre. Oh, lanjut. Ulang. Ulang, Pak. Oh, ya, oke, duluan. Nanti saya terus. Oke. Duluan dulu, oke, dulu. Oke. Salam genre. Salam. Remaja genre. Sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia. Saatnya yang muda yang berencana. Genre sayangi masa depanmu. Demi apa? Demi remaja Indonesia. Mau Pak tangan Oke. satu aslinya tangan dua Pak karena tangan satu saya megang HP. Oke. Baik, oke. Terima kasih Fauzan. Udah? Cukup? Sudah Pak. Oke, terima kasih Fauzan. Bagus sekali genre. Sukses untuk genre, sukses untuk Duta Genre Balikpapan, sukses untuk Forum Genre Balikpapan dan genre Indonesia secara keseluruhan. Terima Semoga kasih Pak. misi-misinya tercapai. Oke. Amin. Baik, oke. Wih.